Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini saya Levi Setiawan dan dua rekan saya, Nugrahani dan juga Debbie Mareta Putri, akan membahas mengenai materi larangan riba, garar, dan masyir dalam Islam pada mata kuliah dasar-dasar ekonomi syariah yang akan kita pelajari pada saat ini. Adapun submateri yang akan kami bahas adalah mengenai bunga, perbedaan antara bunga dan juga bagi hasil, jenis-jenis bunga bank, ada juga riba, jenis-jenis riba, contoh riba, dan juga kontroversi bunga bank. Oke, tanpa membuang waktu lagi, mari kita langsung masuk ke pembahasannya. Saya akan menjelaskan materi terkait dengan bunga bank. Bunga bank adalah biaya yang dibayarkan saat membayar jasa atas pinjaman uang yang diberikan oleh bank dalam periode tertentu. Bunga bank ditentukan melalui persentase dari jumlah simpanan atau jumlah pinjaman. Bunga bank ditetapkan oleh bank konvensional, sedangkan pada bank syariah menetapkan sistem bagi hasil. Lalu, apa perbedaan bunga bank dan sistem bagi hasil? Pada bunga bank yang ditetapkan oleh bank konvensional memiliki beberapa perbedaan dengan sistem bagi hasil. Di antaranya, pada bunga bank, 1. Asumsi selalu untung. 2. Didasarkan pada jumlah uang pinjaman. 3. Nasabah kredit harus tunduk pada perubahan tingkat suku bunga sewaktu-waktu sesuai dengan fluktuasi di pasar uang. 4. Besar kecilnya bunga tidak tergantung pada hasil atau kinerja usaha. 5. Diragukan kehalalannya oleh semua agama termasuk Islam. Dan 6. Pengenaan bunga tetap, tidak peduli apakah proyek atau usaha yang dikerjakan nasabah untung atau rugi. Sedangkan bagi hasil, pada bank syariah, 1. Ada kemungkinan untung atau rugi. 2. Didasarkan pada rasio bagi hasil dari pendapatan atau keuntungan nasabah pembiayaan. 3. Margin keuntungan untuk pihak bank yang telah ditetapkan dan disetujui akan berlaku tetap hingga akhir masa akad. 4. Untuk pembiayaan berdasarkan bagi hasil, jumlah pembagian hasil berubah-ubah sesuai dengan kinerja usaha. 5. Tidak ada agama yang meragukan keabsahan sistem bagi hasil ini. Dan 6. Bagi hasil berdasarkan pada keuntungan proyek yang dijalankan. Jika tidak ada keuntungan yang didapat, maka kerugian akan ditanggung bersama. Selanjutnya yaitu mengenai jenis bunga. Bank biasanya dibedakan ke dalam dua jenis, yaitu bunga simpanan dan bunga pinjaman. Bunga simpanan adalah balas jasa dari bank kepada nasabah atas jasa nasabah menyimpan uang di bank. Sedangkan bunga pinjaman adalah balas jasa yang ditetapkan bank kepada peminjam atas pinjaman yang didapatkannya. Dalam dunia perbankan sendiri, jenis suku bunga bank diperinci lagi menjadi 5 jenis yang berbeda, yaitu suku bunga fixed, suku bunga floating, suku bunga flat, suku bunga efektif, dan suku bunga anuitas. Baiklah, saya Nugrahani. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang riba. Dimulai dari pengertian riba. Riba secara terminologi berasal dari bahasa Arab yang mempunyai makna ziyadah, yaitu tambahan atau kenaikan. Sedangkan pengertian riba secara umum ialah riba adalah pengambilan tambahan baik dalam transaksi jual beli maupun simpan pinjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalat dalam syariat Islam. Karena riba termasuk ke dalam salah satu dari 7 dosa besar. Maka dari itu, riba merupakan suatu hal yang sangat dilarang dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di mana hal tersebut tercantum dalam Al-Qur'an dan hadis. Yang pertama yaitu firman Allah Subhanahu wa taala tentang riba, yang artinya orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba, padahal Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa yang mendapatkan peringatan dari Tuhannya lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya kepada Allah. Dan barang siapa yang mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 275.
Sedangkan dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat pemakan riba yang memberi, yang mencatat, dan dua saksinya. Beliau bersabda, mereka semua sama. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis riba. Jenis-jenis riba secara umum terbagi ke dalam dua kelompok berdasarkan jenis transaksinya. Yang pertama yaitu riba dalam jual beli. Riba dalam jual beli ini terbagi lagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu riba fadl, riba nasiah, dan riba aliyat. Yang pertama yaitu riba fadl. Riba fadl adalah pertukaran antara barang-barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda, dan barang yang dipertukarkan termasuk dalam jenis barang ribawi. Dengan kata lain, riba fadl ini adalah jual beli yang mengandung unsur riba pada barang sejenisnya dengan adanya tambahan pada salah satu benda tersebut. Sebagai contohnya, 3 kg gandum dengan kualitas baik ditukar dengan 4 kg gandum dengan kualitas yang buruk dan bahkan sudah berkutu. Hal ini termasuk ke dalam riba karena berbeda takaran dan terjadinya ketidakadilan. Yang kedua yaitu riba nasiah. Riba nasiah adalah penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba ini mirip dengan riba fadl, hanya saja terdapat perbedaan pada serat terima barang jual beli. Contoh dari riba nasiah ini yakni barter emas. Sebagai contohnya, misal Ibu Dina ingin membarter emas yang dimilikinya sebesar 24 karat dengan emas sebesar 21 karat dengan timbangan yang sama. Namun, emas yang 24 karat ini baru diserahkan 1 minggu setelah transaksi dilaksanakan. Hal ini termasuk ke dalam riba nasiah karena sebab adanya penundaan penyerahan barang. Dan yang ketiga yaitu riba aliyat. Riba aliyat ini adalah riba yang diperoleh ketika seseorang berpisah dari tempat akad jual beli sebelum serat terima antara penjual dan pembeli. Misalnya, ketika Ibu Dian ingin membeli paket internet 30 GB di counter, dan pada saat membeli, ia tidak mengeceknya isi kuota tersebut dan langsung membayarnya, kemudian pergi. Sesampai di rumah, ternyata paket yang Ibu Dian beli ini hanya berisi 20 GB. Maka di sini terjadi yang namanya riba aliyat. Karena penjual tadi ini melakukan unsur penipuan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis kedua dari riba, yaitu riba utang piutang. Riba ini terjadi karena adanya penangguhan pembayaran atau pengambilan manfaat tambahan dari utang yang telah disepakati. Inilah riba yang umumnya kita kenal di masa sekarang dan sering terjadi. Dan riba ini terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu riba jahiliyah. Riba jahiliyah adalah penagihan dan pengambilan manfaat utang yang dibayar lebih dari pokoknya karena pihak peminjam tidak dapat membayar sesuai dengan waktu yang telah disepakati atau jatuh tempo. Sebagai contoh dan ilustrasinya sebagai berikut. Bu Ani karena kesulitan ia meminjam uang sebesar 700.000 kepada Ibu Suti dengan tempo 2 bulan. Pada waktu yang telah ditentukan, ternyata Bu Ani belum bisa membayar dan meminta keringanan kepada Bu Suti. Lalu Bu Suti menyetujuinya, akan tetapi dengan syarat Bu Ani harus membayar hutangnya sebesar 770.000. Artinya di sini Ibu Suti meminta tambahan dari pokok utang yang telah disepakati. Hal ini tidak diperbolehkan karena hal ini termasuk dari riba jahiliyah. Lalu yang kedua yaitu riba qard. Riba qard adalah
mengambil manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang telah disyaratkan kepada penerima hutang tanpa diketahui untuk apa kelebihan tersebut akan digunakan. Sebagai contoh dan ilustrasinya sebagai berikut. Sering terjadi pada peminjaman. Pada umumnya ketika pihak peminjam mendapatkan pinjaman sebesar 5 juta rupiah, namun si pihak memberikan pinjaman ini tadi meminta kembalian sebesar 7 juta rupiah tanpa mendiskusikan apa kelebihan uang 2 juta tersebut. Dan biasanya ini disebut dengan rentenir di masa sekarang. Hal ini sangat tidak diperbolehkan karena termasuk riba, yaitu riba qard karena mengambil manfaat dengan tingkat kelebihan tertentu. Baik teman-teman, sekarang kita bakalan ngebahas tentang kontroversi dari bunga bank. Bunga bank benar-benar masih menjadi sebuah persoalan yang sering menjadi kontroversi belakangan ini. Apakah bunga bank itu termasuk riba ataupun tidak? Banyak para ulama yang beradu pendapat mengenai bunga bank. Ada yang berpendapat bunga bank itu halal, ada yang berpendapat haram, adapun yang berpendapat di antara halal dan juga haram. Mengenai bunga bank ini, menurut ijma ulama di kalangan semua mazhab fikih bahwa bunga dengan segala bentuknya termasuk kategori riba. Di lain sisi ada pendapat yang menyatakan bahwa bunga tidak termasuk kategori riba. Ada yang berpendapat bahwa pada persoalan tingkat bunga, pada tingkat yang wajar maka bunga dibolehkan. Namun tingkat bunga wajar sangat subjektif, tergantung pada waktu, tempat, jangka waktu, jenis usaha, dan skala usaha. Aspek ini juga terdapat pada ayat pelarangan riba tahap ketiga yang terdapat pada Al-Quran surat Al-Imran ayat 130. Merupakan ayat pertama yang menyatakan secara tegas terhadap pengharaman riba bagi orang Islam. Lalu diperkuat dengan ayat-ayat tentang riba yang selanjutnya. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275-276 dan 278-279. Ayat terakhir turun tentang proses pengharaman riba. Telah secara tegas menyatakan bahwa setiap tambahan melebihi pokok pinjaman termasuk riba. Hal ini berlaku bagi setiap bunga, baik bersuku rendah, berlipat ganda, tetap maupun berubah-ubah, bahkan sisa-sisa riba sekalipun dilarang. Ayat ini secara total mengharamkan riba dalam bentuk apapun. Baik, yang selanjutnya ada pendapat ulama mengenai bunga bank menurut syariah Islam. Yang pertama ada pendapat dari Majelis Tarjih Muhammadiyah. Menurut lembaga ini, hukum tentang bunga bank dan juga riba dijelaskan sebagai berikut. Riba hukumnya haram dengan nas syar'i Al-Quran dan As-Sunnah. Bunga dengan sistem riba hukumnya haram, dan bank tanpa riba hukumnya halal. Lalu juga ada bunga yang diberikan oleh bank-bank milik negara kepada para nasabahnya atau sebaliknya, yang selama ini berlaku, termasuk perkara musyatabihat. Masih samar-samar, belum jelas hukumnya sehingga butuh penelitian lebih lanjut. Lalu ada pendapat kedua dari Lajnah Bahsul Masail Nahdlatul Ulama. Menurut lembaga yang berfungsi dalam memberikan fatwa atas permasalahan umat ini, hukum bank dengan praktik bunga di dalamnya sama seperti hukum gadai. Terdapat 3 pendapat ulama sehubungan dengan masalah ini, yaitu yang pertama haram, sebab termasuk utang yang dipungut oleh rentenir. Yang kedua halal, sebab tidak ada syarat pada waktu akad atau perjanjian kredit. Dan yang ketiga syubhat, atau tidak tentu halal haramnya, sebab para ahli hukum berselisih pendapat tentangnya. Meskipun ada perbedaan pandangan, Lajnah memutuskan bahwa pilihan yang lebih berhati-hati ialah pendapat pertama, yakni menyebutkan bunga bank adalah haram. Baiklah, mungkin itu saja pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.